Sahabat investor, kita seharusnya tidak hanya investasi keuangan, tetapi juga dalam kesehatan. Salam sehat. Halo teman-teman, selamat pagi. Salam jumpa kembali dengan saya Hamdiah Sarbaini dalam YouTube channel saya, juga Hamdiah Sarbaini. Pada episode kali ini saya mengundang sahabat main sepeda saya, ini bro yang namanya Gajah yang asli adalah beliau ini, jadi bukan Tulus ya. Ini adalah Gajah Rahmat. Ini teman di MTB ya dulu kita ya, di mountain bike dan juga trail walk segala macam. Tapi bro Gajah ini olahraganya memang spesialisasinya di outdoor ya, outdoor sports ya. Seperti mountain bike, naik gunung. Kesenangannya di outdoor. Outdoor, kemudian ada arung jeram. Lu punya arung jeram juga ya, Cherokee Adventure. Ya? Masih ya? Masih. Terus lari juga. Lu umur padahal udah mau 60 ya, sama kayak gua kan? Iya, 58 usia emas. Usia emas ya. Tapi masih kuat lari 100 kilo ya. Masih Alhamdulillah. Terakhir lu ikut di Swiss ya? Apa itu? Iya, Eiger Ultra Trail, man. Eiger Ultra Trail Run. Tepatnya di Greenwald, Swiss. Di Swiss. Di lereng Eigerwald. pegunungan Eiger. Oh, di pegunungan Eiger. Gila. Masih bisa ya? Gue gila ya. Enggak. Kita semua bisa kok. Bisa ya? Bisa. Ya, tapi karena passion aja. Keinginan. Nah itu, mungkin passion lu. Kenapa sih lu milih olahraga outdoor gitu? Apa sih dulu? Nggak tahu ya, karena gue seneng kali ya. Karena gue seneng kayak teman saya nih, Om Hamdi, main sepeda, kemana-mana gitu kan. Saya karena seneng kali ya, karena seneng pergi, explore, adventure, terus lihat yang baru, terus sesuatu yang baru gitu. Tapi memang karena hobi kali ya, hobi dari dulu naik gunung, arung jeram, adventure, terus sekarang nggak ngapa-ngapain, olahraganya seneng lari, ya udah lari-lari aja di gunung. Kita dari Sentul ke Swiss gitu kan. Iya gila deh. Gua baru sebatas Sentul ya. Itu pun trail walk ya. Bukan trail run ya. Padahal ini foundernya Trail Walk Indonesia juga nih. Waduh. Enggak, gua MTB Indonesia. Iya, MTB. Terus habis dari Swiss lu langsung kemarin ke Bali ya? Ikut maraton. Bali maraton, tapi yang ngambil Maybank, half marathon. Half marathon. Ya. Half marathon itu 42. Half tuh 21,1. Oh, 21,1. Oke. Ya buat ini aja lah. Pokoknya kemanapun pergi sekarang lari aja. Karena dulu kan jalan-jalan tuh. Nggak ngapa-ngapain gitu kan. Cuma lihat-lihat ke mall gitu. Sekarang pokoknya kemanapun pergi kita lari aja. Iya. Jadi hidup lah ya. Biar saya lari ya. Terus mungkin kalau bisa cerita olahraga lu apa aja dulu? Nih dari awal sampai sekarang ya dulu. Dulu gue tuh emang dulu hobinya memang suka naik gunung. Jadi naik gunung tuh memang ya Indonesia lah ya, beberapa lah gitu kan. Jadi terus arung jeram, gue buka Cherokee Adventure gitu kan. Terus sekarang suka kayaking, stand up paddling, sama Ibu Susi, gitu kan. Oh ya, sama Bu Susi ya, teman gitu kan. Nah, terus tapi kalau untuk trail run sih gini ceritanya. Dulu pernah tahun 90 berapa ya? Tahun 2007 gue ke Prancis, ke Mont Blanc. Ke Mont Blanc, ke Chamonix. Terus waktu itu tuh setelah selesai acara lari UTMB Mont Blanc. UTMB Mont Blanc tuh memang terkenal di dunia, ya kan? Nah, terus gue lihat, gila enak banget ya. Lari di gunung gitu kan. Wah, keren. Pas gue pulang ke Indonesia, ternyata di Indonesia gue nggak ngikutin tuh. Ternyata udah mulai tuh, ada tuh foundernya Bromo Trail Run si Om Hendra tuh kan. Terus akhirnya berapa lama gue ikut tuh trail run di Bromo, gitu. Bromo Trail Run namanya BTS, gue ikut. Dari situ sebenarnya gue senang, maksudnya senang lagi gitu loh. Di gunung dulu jalan kaki, sekarang lari. Nah, gue kebalik lo makin tua malah lari. Iya, makanya gue juga bingung. Terus lari, terus gue ke Gunung Gede sendirian.
Sendirian? Sendirian. Maksudnya pergi pagi Sabtu kan. Gue pergi Jadi pergi pulang gitu. Pas gue pergi pulang ke bawah, sebelum maghrib gue udah di bawah kan. Wah kayaknya enak juga nih. Jadi ya udah, sampai sekarang nih gue keterusan ke Swiss lah, mau ya kepengen lagi sih next gue pokoknya pergi kemana somewhere, maunya ikut trail run aja. Apa sih manfaat yang lu atau apa sih ya manfaat yang lu hikmah yang lu bisa lu ambil dari trail run itu lu sendirian di gunung mungkin gitu. ini kali ya, klise sih, sehat ya, kepengen sehat gitu ya. Terus ya bonusnya jalan-jalan lah gitu ya. Tapi emang sebenarnya nggak tahu sih, memang kepengen sehat aja. Ya udah jalan aja. Gitu. Kalau ditanya orang, lu udah tua, katanya udah tua juga sih gue, 59 ya. udah tua gitu kan. Kita lihat udah tua ya, bro. Kalau gue udah tua, gue udah 60 lebih. Jadi kayaknya nggak ada yang lain gitu, dan gue bisa nikmatin gitu aja lah. Gue bisa nikmatin, kayak gue pergi kemarin ke Eiger, sesuatu yang baru gitu ya. Buat gue lari, biasanya gue naik Mont Blanc juga udah 2 kali. Udah dua kali. Terus gue ke Matterhorn di Swiss ya, sekali. Tapi waktu itu nggak nyampe Matterhorn. Jadi ke Eiger ini baru pertama kali ke Eiger, tapi bukan naik gunung tapi lari. Gitu. Jadi ya gue senang aja. Gitu. Jadi kalau ditanya apa yang lo cari gitu ya, ya nyari kesenangan aja di gunung, ketemu orang. Lari, nah itu sehat. apa tuh selain manfaat sehatnya itu apa, ada ini nggak untuk hubungan dengan manusia atau yang beragam atau apa manfaat lainnya gitu? Iya, kayaknya gue rada susah mendeskripsikan itu ya kalau ditanya sama orang ya. Tapi yang pasti gue cukup bahagia lah kalau gue bisa olahraga, menikmati alam gitu ya. Terus sesuatu yang baru, terus nggak tahu rada-rada sedikit kompetitif, tapi sebenarnya mengukur kemampuan aja bahwa gue bisa nggak melakukan itu gitu kan. Memang semuanya perlu persiapan ya bro. Kalau nggak persiapan juga percuma, ngapain gitu. Karena ikut lomba kayak Eiger Ultra itu perlu sebuah syarat, harus bisa mengikuti. Syaratnya apa tuh? Jadi syaratnya tuh gini, di trail run itu ada yang namanya poin ITRA. Poin ITRA tuh International Trail Run Association, sama yang namanya UTMB Ultra Trail Mont Blanc Index. Jadi kalau kita ikut lomba-lomba tuh, lomba-lomba di seluruh Indonesia gitu, dia akan terkumpul poin tuh, poin yang resmi ya, yang terafiliasi mereka kumpul. Nah, baru kita bisa ikut nggak yang sana ke situ, gitu. Mereka bisa nolak karena mungkin kita belum experience. Kemarin gue ikut 100 kilo karena pernah ikut 60 kilo di Indonesia. Jadi mereka boleh, gitu loh. Karena indeks poinnya juga cukup. Sudah memenuhi syarat ya. Jadi boleh. Jadi memang kalau baru mulai ikut nggak bisa. Jadi tapi kalau gue ikut, tiba-tiba pengen ikut nggak bisa. Nggak bisa. Tapi bisa ikut yang 20 kilo. Oh 20 kilo. 20 kilo bisa. Karena 20 kilo itu lebih banyak route. Lebih route, ada ya batu-batuan dikit gitu kan. Baru nggak jauh lah, nggak sampai. Kemarin tuh elevationnya 6.000. Oh ya? 6.000. 6.000 tuh naik turun naik lagi. Jadi elevation plus tuh ditambahin. Oh, jadi jumlahin gitu. Jumlahin. Jadi kalau kita naik 2.000 turun 500. Naik lagi 500, jadi 2.000 plus 500 gitu. Itu selalu begitu. Elevation. Kemarin 6.000-an. Gitu. Tapi kalau yang 20 kilo ya paling 500 atau 1.000 lah. Itu boleh, semua orang boleh. Dan itu lari semua. Lari men. Gua ada jalannya. Oh, ada jalannya. Gila, gua jalan aja udah ngos-ngosan, kalau disentul aja. Ada kalau ada pelari Cina kemarin, gua rasa lari terus sih. Oh ya? Dia emang atlet dunia sih. Kemarin tuh di sana ada atletnya Salomon, ada atletnya Adidas gitu kan. Ada sekitar 20 elit semua. Ya mereka emang kerjaannya di situ. Gitu.
Ya pokoknya mari kita trail run untuk kesehatan. Gua trail walk aja deh nih. Apa yang lu lakukan untuk ini, untuk maintain Oke. kemampuan atau endurance segala macam? Iya, gua jujur sih untuk ikut trail run itu perlu latihan. Latihannya endurance sama strength. Oh, apa tuh? Latihan apa aja? Jadi endurance iya bisa lari, ya strength bisa di gym, bisa squat, pokoknya lari ke gym gitu. Tapi memang harus semuanya pakai instructor, Oh, harus pakai instructor. harus instructor. Nah. Oh, oke. Karena kalau instructor siapa? Instructor teman-teman juga. Karena di pelari ultra itu ada beberapa yang kebetulan jadi coach yang memang dia secara keilmuan dia menguasain. Jadi aku beberapa temen juga ikut terus plus ini yang lagi tren yoga. Yoga penting. Oh gitu. Ya, karena yoga ternyata yoga bisa membuat flexibility tubuh, terus juga nggak tahu setelah plus yoga kelihatannya akselerasi. Jadi gini, balance-nya lebih enak. Lebih enak ya. Balance-nya. Biasanya kalau lagi di strength bawaannya mau nyuk Kenceng tuh. kenceng kuat gitu. Tapi kalau setelah dapet yoga, gue bisa ngatur balance tuh. Bisa ngatur balance. Oh, Dan nikmat banget. Gitu. Lu mesti yoga. gitu ya. Rekomen. Bayangan gue yoga tuh kayak lemah gemulai gitu ya. Padahal Enggak. ternyata enggak ya. Enggak. Ya. Yoga 1 jam, Heeh. buat gue sama aja lari 5 kilo. Oh. Capek, men. Ya. Ya, Sama gue aja pengen lari. ikut deh lu, cuman kan karena yang banyak ikut yoga tuh cewek semua, jadi gue susah ntar ikut di mana gitu. Oh iya, memang itu nggak apa-apa, itu penyemangat aja. Nyari coachnya mesti cewek. Gue punya temen tuh. Oh ya, gitu. Dan dia memang certified ya yoga rehab. Jadi kalau umur kita yang udah mulai kendor gitu kan, nah itu boleh tuh bro. Lo badan keren, tambah yoga, lo pasti tambah keren. Oh gitu ya. Waduh. Pasti. Mesti coba. Gitu. Lo pasti lebih kenceng lari daripada gue ntar. Oh gitu. Ada pengaruh ke situ juga yoga. Bukan cuma melatih flexibility Oh iya, doang. tapi dia buat keseimbangan kita lari jalan itu ini banget. Gitu. Jadi struktur tubuh apa semua keren lah yoga. Boleh deh ntar gua private aja kali ya. Iya, Sini ya. iya. Di sini bisa kan? Bisa. Iya. Jangan gue suruh ngajar ya. Gue ngajar trail run aja. Ya gue ikut, lu kan ikut trail walk aja kan di Sentul. Terus sekarang selain ini apa aktivitas lain, apa olahraga lain? Gue stand up paddling. Oh, stand up paddling. Jadi gua sama kadang- Bu Susi dong ya. Kadang-kadang ketemu sama Bu Susi. Susi, ya. Sabtu Minggu ke Ancol atau ya ke danau yang sesempatnya lah. Tapi sekarang sih lebih sering lari ya. Lebih lari. Lebih sering lari gue. Gitu. Arung jeram gue juga udah lama Bukan lari nggak dari arung jeram. masalah kan ini. Tapi lo mesti coba Iya. lari di trail run. Gini, ada sisi lain yang menurut gue baik ya. Trail run itu seumur-umur kita gitu ya. Itu ternyata, ini yang gue alamin ya. Ternyata kita makin bisa bersosialisasi penting gitu loh. Kan ini zamannya Covid ya. Zamannya Covid gitu. Contohnya Sentul lah gitu. Jadi maksudnya bersosialisasi penting tuh gini. Ternyata kita ikut berperan membangun kehidupan ekonomi desa. Sisi lain tuh. Nah itu mungkin salah satu Iya. manfaat yang bisa Jadi kalau kita sering datang gitu ya, akhirnya kan penduduk tuh yang tadinya mungkin pekerjaannya tani dan sebagainya gitu ya, dia mulai buka warung dan sebagainya gitu ya. Itu banyak banget yang bisa kita kontribusi ke mereka. Sentul gitu. Lihat aja ekonominya. Benar-benar apa? Keren gitu. Ya, waktu gue pertama kali ikut malu tuh tahun berapa? 2000 berapa dulu ya? Yang masih ada air terjun dan sepi Iya, banget kan. Sepi. Kalau sekarang udah kayak di puncak aja gitu. Betul. Artinya perekonomian di situ juga hidup ya. Betul. Manfaat dari itu. Gue ingat waktu kita buka jalur RA atau Rindu Alam. Iya, betul. Itu kan masih hutan waktu itu kan. Sekarang udah Sekarang Bang keren. Ade udah jadi apa keren, tuh sekarang? Keren. Bang Ade itu
Termasuk kita Kriat ya dulu ya. Iya, dulu kan warungnya masih sepi gitu. Jadi kita maksudnya gini, memberikan kontribusi lah. Gitu. Nah, gua kemarin lihat di Eiger gitu ya. Di Eiger juga ya ini pemerintah masih turun sih. Ya. Jadi ini mungkin message ke Kemenkraf ya. Message ke Kemenkraf. Entah ke Pak ini ya. Message ke Mas Menteri nih. Mas Menteri. Ya. Mas Menteri yang sekarang keren lah. Sandiaga. Keren. Jadi kemarin di Eiger tuh yang turun tuh government. Government sama tourism boardnya turun, dia create sehingga semua pelari-pelari dunia datang, ya, hotel penuh men, sampai yang dormitory, yang hostel tuh penuh semua. Oh ya. Terus restoran yang ikut 4.000 orang, gimana nggak penuh? Kecil Grindelwald gitu kan, udah isinya semua pelari dan turis aja yang datang, sama yang nonton. Nah jadi kalau Kemenkraf dukung IO atau penyelenggara trail run di Indonesia, bikin kayak begitu, wah destinasi wisata naik. Ya, Mas Menteri Ekonomi. Sandiaga harus dengar ini. Iya. Ya. Kita kapan-kapan ketemu Mas Menteri. Mas Menteri ya. Lu mesti wawancara Mas Menteri. Oh gitu ya. Ya. Bagus. Mas Menteri, bro saya Hamdi mau ketemu. Kemarin Mas Menteri juga Udah sama dukung ketemu. kita di stand up paddling. Oh gitu. Beliau datang di Lampung. Keren. Boleh kapan-kapan kita ini deh podcast bertiga nih sama Boleh, Mas boleh. Menteri. Boleh. Tapi Pak Menteri susah biasanya waktunya. Oh, easy kok. Easy ya? Oke. Nanti gue kasih nomor HP-nya. Oke, siap. Boleh tuh karena memang pengalaman gue ya. Soalnya istri kan IO tuh. Kalau bikin acara yang mendatangkan orang banyak di daerah itu kadang-kadang justru suku dinas yang di sana itu nggak support gitu. Mereka nggak mau repot gitu. Iya. Padahal kan kita mendatangkan orang gitu. Betul. Ini sekarang dia lagi bikin acara nih di Sumatera Barat sana. Sumatera Barat. Cuman dukungan dari sana kurang gitu. Jadi kita report sendiri kepada kita sudah bawa orang banyak kan untuk makanya jadi sebenarnya kan sebenarnya membangun ekonomi ya, ekonomi pariwisata, terus ekonomi daerah gitu kan, dengan kita bikin keramaian, makanan, hotel guide, penyewaan mobil, iya kan. Jadi wah kemarin sih aku banyak belajar di sana, di Swiss. Kereta penuh, terus mau makan ngantri, gitu kan. Jadi keren. Tapi lo jangan khawatir sih, Mas Menteri yang sekarang, gue bukan promosi ya, tapi tinggal ngomong sama dia gitu ya, dia langsung, makanya gue bilang kemana sama teman-teman stand up paddling, oh Mas Menteri sekarang easy talk, gampang kok, lo ngomong aja sama dia, gitu, pasti dia akan komunikasi. Oke. Waduh sayang gue tahu dari lu sekarang. Kalau nggak kemarin gue minta bantuan beliau juga nih, Mas Menteri ini. Ntar kita ngomong sama Mas Menteri. Karena banyak sih ide-ide untuk bikin acara di daerah itu banyak gitu ya. Cuman ya itu kalau lokal government-nya nggak support, mereka nggak mau repot. Ya padahal kita membawa keramaian itu kan meningkatkan perekonomian di daerah kan. Mas Menteri juga suka lari. Iya kan, saya tahu dia. Kemarin kalau nggak salah lagi di Bali Ultra Trail, minggu ini kalau nggak salah, gitu, lagi di Bali Ultra, dan dia seneng kok, dan dia dekat sama penduduk ya, keren sih kalau gue bilang, buat ekonomi wisata. Ya itu, mungkin itu ya manfaat yang harus kita. Ini karena topik YouTube gue kan memang investasi, olahraga dan kesehatan. Jadi olahraga sebetulnya bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Contohnya kayak kita buka jalur rindu alam tahun 2000-an itu kan. Sekarang udah tahun 2000 kan. 2000. Mangadek itu kan dari 2000 udah ada kan. Iya. Dulu kita pasti pakai angkot. Sekarang angkotnya udah belagu. Bayangin angkot sekarang hidup. Ya. Iya kan? Terus guide hidup. Warung-warung di sepanjang jalur hidup kan. Oh, udah jutaan tuh main sepeda yang gara-gara kita bikin. Iya, sebelum orang-orang sekarang gila sepeda, kita udah gila dari dulu ya. Nah, ya jadi itu yang manfaat yang bisa kita ambil, yang bisa diberikan. Memang benar ya. Kita sering datang ke desa-desa untuk trail lari gitu ya, untuk wisata gitu ya. Naik gunung atau ke pulau, stand up paddling dan sebagainya. Itu sebenarnya membangun ekonomi wisata.
Cuman memang kita sebagai pelaku wisata gitu ya, atau IO gitu ya, memang harus didukung. Kalau nggak didukung, yang mau pemerintah kayak jalan sendiri-sendiri. Jadi emang mesti wah ini kita mesti banyak belajar lah sama sama tourism board di luar. Tapi Indonesia juga udah cukup oke sih sebenarnya. Memang harus terintegrasi sih, jadi nggak bisa. Kadang-kadang kan di kita, misalnya suku dinas pariwisatanya dukung, sementara misalnya dari polisinya nggak mau ngeluarin izin keramaian gitu, atau sebaliknya ya, itu kan jadi repot. Harusnya harus satu kesatuan ini ya. Iya, sebenarnya kalender event wisata nggak boleh dibatasin. Nggak boleh dibatasin. Nggak boleh. Harusnya kalender event wisata itu stakeholder harus pemerintah harus kita sepakat bahwa itu harus membangun wisata. Dulu kayak gue buka Arung Jeram gitu ya, nggak Ciroki aja. Teman-teman juga banyak gitu kan. Itu keren, bangun ekonominya, hotel, terus makanan, guide. Iya kan? Lu kalau kita waktu Arung Jeram kan semuanya hidup. Gitu. Karena Covid aja kemarin kita jadi rada suffer. Gitu. Ya, tadi itu manfaat yang paling penting itu ya dari kita berolahraga, apakah itu sepeda, kemudian trail run atau Arung Jeram ya. Yang pasti perekonomian di jalur yang kita lalui itu kan jadi hidup kan. Kayak di Corokir, di Sukabumi ya, di Arung Jeram kan paling nggak di penyewaan ya warung-warung sepanjang sungai itu akan hidup, kemudian guide dan juga ya masyarakat di situ kan bisa bantu-bantu juga ikut bekerja di situ. Betul. Jadi kita sih mesti sepakat ya, maksudnya perekonomian daerah itu bisa dibangun sama wisata, mesti sepakat tuh, karena wah Indonesia indah banget ya. Gue pernah diajak Bu Susi ke Natuna, Edan men. Natuna yang gue cuma denger gitu-gitu doang. Nyata bagus ya. Wah keren. Jadi wah kita harus bisa bangun ekonomi itu melalui kegiatan wisata. Itu sih menurut gue dari manfaat kita pergi-pergi jalan-jalan ya, gitu. Soal sehat dan sebagainya bonus lah itu. Iya, bonus. Nggak mungkin lu ini kan kasih ini deh buat yang muda-muda nih, karena penonton gue kan banyak kan anak muda nih. Iya nih, gue lihat milenial dan Gen Z gitu ya, generasi Z gitu. Generasi Z. Gimana sih lu bisa sampai umur begini masih bugar begini, masih kuat lari 100 kilo? Apa sih tipsnya gimana sih? Mungkin tadi ya, karena gue seneng, terus bangun pagi, olahraga, terus lari aja. Olahraga lah pokoknya, lari. Terus gue sometimes pergi ke gunung, terus ya dayung, apapun pokoknya demi kesenangan aja. Jadi tips khusus sih ya makan aja yang sehat, gitu. Sama vitamin lah ya, kondisi kayak gini gitu. Terus pergi ke tempat-tempat yang lo senang gitu. Yang kita senang aja, gitu. Jadi ternyata ya dari dulu kita ya pergi outdoor ya, camping lah, apalah, banyak hal-hal baru kok yang bisa membuat kita jadi exciting, gitu. Makanya sampai hari ini kita berdua kan pokoknya do more. Mungkin itu ya. Iya. Jadi nggak lain, pokoknya do more in weekend, do more every day. Kayak gue kan gitu sama kemarin bulan lalu baru belajar kayaking tuh sama Ibad di Padalarang sana gitu. Jadi seumur segini masih belajar olahraga yang baru, tapi menarik sih kayaking, menarik. Tapi mungkin lebih berat lagi paddling kali ya, karena keseimbangan ya. Paddling ya keseimbangan ya. Ya, kayaking kan mesti sambil duduk, sambil ini dayung. Jadi go adventures ya. Itu jadi everything's adventure. Olahraga jangan di gym doang gitu. Iya, benar. Membosankan dan udara juga nggak bagus. Coba deh pokoknya kalau punya keluarga nggak suka jalan-jalan, beli tenda gitu ya. Gampang, tenda banyak, beli. Udah camping aja. Camping, iya. Itu juga buat anak-anak juga bagus ya. Gitu. Adventurous experience-nya lebih bagus ya. Mungkin itu ya yang gua rasain sih. Ya, jadi sarannya itu ya, go adventure. Yes. Itu sarannya Go adventure. Om Gajah nih.
Gajah Rahmat ini, gajah aslinya ini, Bukan Tulus ya. bukan Tulus ya. Oke, Bro Gajah, thank you Thank you, untuk Om Hamdi. tipsnya olahraga buat teman-teman investor yang mungkin kebanyakan masih muda. Jangan mau kalah sama kami berdua. Ini udah mau, gua udah 60 lebih, dia masih 58 ya. 58 go to 60. Kalau 60 jadi kurang lebih mirip-mirip lah. Jadi jangan mau kalah sama yang tua, tetap belajar. Jadi jangan hanya belajar investasi, tapi go adventure juga. Karena Iya. ternyata adventure itu juga meng-create atau membangkitkan perekonomian di lokasi kita melakukan olahraga itu. Mesti misalnya sepeda gunung, kemudian arung jeram, trail Stand-up walk, paddling. trail run gitu. Itu kan menghidupkan ekonomi di daerah yang kita kunjungi. Dan yang paling penting adalah jangan buang sampah sembarangan ya, jangan Oh, iya ninggalin dong. sampah ya. Buang sampah tuh cuma 2 Iya. pilihannya. Apa tuh? Bawa pulang atau dimakan. Iya. Jadi hanya apa tuh quote-nya, ambil gambarnya tapi jangan ambil bunganya. Misalnya kayak Iya. di gunung jangan ambil apa tuh bunga yang di gunung. Edelweiss. Otherwise, ya, jadi jangan tinggalkan apa kenangan, tapi jangan tinggalkan sampah gitu ya. Pak, Iya. gue lupa tuh quote-nya. Itu teman-teman, mudah-mudahan bisa menarik manfaat dari obrolan saya dengan Bro Gajah ini dan tetap semangat dengan Go Adventure. Bye. Sampai jumpa di Sampai episode jumpa. yang lain. Sampai jumpa di Teleran. Ya.